Berlatar di Australia Utara, film ini dibuka dengan pemandangan sebuah rawa terpencil yang berlumpur pekat, dikelilingi oleh pepohonan bakau yang rimbun dan sunyi. Suasana tenang namun mencekam terasa sejak awal, seolah menyimpan bahaya yang tersembunyi di balik air yang keruh. Narasi film menjelaskan bahwa populasi buaya air asin di wilayah itu terus meningkat dari tahun ke tahun, berkembang pesat seiring bertambahnya populasi manusia yang mulai menghuni daerah sekitar rawa. Pertumbuhan penduduk membuat kawasan alami seperti muara, hutan bakau, dan rawa-rawa menjadi semakin sering dikunjungi oleh wisatawan yang tertarik pada keindahan alamnya. Air yang tampak tenang dan pemandangan yang memukau menjadikan tempat itu tampak seperti surga tropis tersembunyi. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang menyintai di bawah permukaan, sesuatu yang tidak disadari oleh para pengunjung. Adegan kemudian beralih menampilkan suasana hangat dari sebuah keluarga kecil yang tengah melakukan perjalanan liburan Natal menuju rumah ibu mereka di pedalaman Australia Utara. 3 orang dalam mobil itu adalah Adam, seorang pria dewasa yang tampak tenang namun tegas, istrinya, Grace, yang berjiwa lembut dan penuh perhatian, serta adik perempuan Grace yang ceria bernama Lee. Mereka baru saja mengantarkan hadiah Natal untuk sang ibu dan kini bersiap melanjutkan perjalanan menuju destinasi berikutnya. Dalam perjalanan panjang di jalan yang sepi, mereka sepakat untuk mencari tempat wisata menarik di sekitar wilayah itu. Setelah melihat peta wisata daerah, mereka menemukan satu lokasi yang cukup terkenal, yaitu tempat penangkaran buaya. Sembari santai, Lee kemudian membuka galerinya dan mulai melihat kembali foto-foto yang diambil saat pesta Natal tadi. Dalam foto-foto itu, terlihat kebahagiaan sederhana keluarga tersebut, tawa, pelukan, dan keakraban yang tulus. Lee tampak sangat dekat dengan kakaknya Grace. Keduanya selalu bersama dan sering berbagi canda di sepanjang jalan. Beberapa waktu kemudian, mobil mereka mulai melewati jalan sempit yang diapit pepohonan lebat khas hutan bakau. Grace menatap ke depan sambil berkata bahwa mereka hampir sampai di lokasi tujuan. Sambil menunggu, Lee membaca beberapa informasi tentang tempat yang akan mereka kunjungi. Ternyata, tempat itu bernama Ainslie Park, sebuah taman wisata yang terkenal karena menampilkan berbagai jenis reptil, terutama buaya air asin. Rasa ingin tahu membuat Grace bertanya-tanya mengapa tempat-tempat seperti itu mau memelihara buaya dan apa sebenarnya manfaatnya bagi mereka. Adam dengan nada sedikit sinis menjelaskan bahwa buaya-buaya di tempat penangkaran biasanya akan dipanen setelah jumlahnya banyak. Ia menyebut bahwa kulit buaya sering digunakan untuk membuat tas mahal, dompet, hingga pernak-pernik eksklusif. Adam juga menambahkan bahwa di beberapa kepercayaan masyarakat Asia Tenggara, tangkur buaya, yaitu organ kelamin jantan buaya, dianggap memiliki khasiat untuk meningkatkan gairah dan vitalitas pria. Akhirnya, mereka tiba di Taman Ainslie, tempat penangkaran buaya yang terkenal di wilayah itu. Bersama dengan para wisatawan lainnya, keluarga kecil tersebut berjalan menyusuri jalur kayu yang membelah rawa dan berhenti di area pengamatan. Dari sana, mereka dapat melihat buaya-buaya raksasa yang berjemur di tepi air berlumpur. Pemandu wisata memberikan penjelasan mengenai perilaku, makanan, dan cara buaya bertahan hidup di habitat alami mereka. Para pengunjung tampak antusias, termasuk Adam, Grace, dan Lee, yang turut merekam momen-momen menarik itu dengan ponsel. Mereka kagum sekaligus heran melihat ukuran buaya yang luar biasa besar. Bahkan, beberapa di antaranya tampak lebih panjang dari perahu nelayan. Hari itu menjadi pengalaman berharga bagi mereka karena selain menikmati wisata, mereka juga mendapatkan wawasan baru tentang kehidupan satwa purba yang masih lestari di alam liar Australia Utara. Menjelang malam, setelah puas berkeliling Kaman, mereka memutuskan singgah di sebuah bar sederhana di dekat penginapan. Lampu remang dan musik santai menciptakan suasana rileks setelah seharian beraktivitas. Mereka memesan beberapa minuman, bercanda, dan menikmati waktu bersama. Adam dan Lee meneguk alkohol hingga mulai sedikit mabuk, namun Grace tampak menolak untuk ikut minum. Hal ini membuat Lee merasa curiga, karena sejak tadi kakaknya hanya memesan air mineral. Saat Adam pergi ke meja bar untuk memesan minuman tambahan, Grace akhirnya berbisik kepada adiknya bahwa belakangan ini ia merasa tubuhnya berubah, terutama sejak perayaan Natal kemarin. Nada suaranya ragu, namun penuh harap. Dari perbincangan singkat itu, Lee mulai menyadari kemungkinan besar
kakaknya sedang mengandung. Tak lama kemudian, Adam kembali membawa minuman tambahan dan berbicara santai mengenai rencana mereka untuk esok hari. Lee mencoba menyarankan agar mereka mencari tempat wisata yang berbeda, mungkin pantai atau lokasi yang lebih ramai. Namun Adam justru memilih sesuatu yang lebih menantang. Ia ingin menjelajahi alam liar dan berkemah di tepi Sungai Berry, sungai terpencil yang katanya masih alami dan penuh ikan besar. Grace tidak banyak menanggapi, hanya tersenyum samar sambil metat suaminya. Malam itu, saat semua mulai beristirahat, Grace masuk ke kamar mandi membawa sebuah alat tes kehamilan. Dengan jantung berdebar, ia menunggu hasilnya muncul. Ketika 2 garis tampak jelas, senyum haru muncul di wajahnya. Ia benar-benar hamil. Kabar itu menjadi kebahagiaan besar bagi Grace, sebuah kejutan yang ia tahu akan membuat Adam sangat gembira. Setelah bertahun-tahun menikah tanpa anak, kini harapan baru muncul di antara mereka. Keesokan paginya, setelah sarapan dan mempersiapkan segala perlengkapan, mereka bertiga berangkat menuju wisata Sungai Berry yang terletak jauh di pedalaman. Jalanan yang mereka lalui makin lama makin sepi, berganti dari aspal menjadi tanah berdebu dan dikelilingi semak belukar tinggi. Di kiri dan kanan hanya terlihat pepohonan lebat. Suasana alam liar terasa begitu kuat, seolah mereka tengah menembus dunia yang belum banyak dijamah manusia. Здесь. Очень похоже на то. Да. Akhirnya tiba di sebuah area kecil dengan papan bertuliskan Berry Blackwater River. Tempat itu tampak sederhana, hanya ada bangunan kayu kecil yang berfungsi sebagai pos masuk dan beberapa perahu di tepi sungai. Di sana, mereka bertemu seorang pria lokal bernama Jim, pengelola wisata yang juga berperan sebagai pemandu tur. Jim menyapa mereka dengan ramah, namun kemudian memberitahu kabar kurang menyenangkan, di mana rombongan kapal utama sudah berangkat lebih dulu pagi itu. Ia menjelaskan bahwa kapal wisata hanya beroperasi pada jam tertentu karena alasan keamanan dan pengawasan satwa liar. Mendengar hal itu, Adam tampak kecewa karena mereka sudah datang jauh-jauh. Namun Jim yang melihat antusiasme mereka akhirnya menawarkan solusi. Ia mengatakan masih memiliki perahu kecil bermesin tunggal yang biasa ia gunakan untuk memantau area sungai. Jika mereka mau, ia bisa mengantarkan mereka berkeliling dengan perahu itu secara pribadi. Tanpa pikir panjang, Adam menerima tawaran tersebut karena tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan langka menjelajahi alam liar yang terkenal itu. Jim pun mulai mempersiapkan perahu, sementara Adam membantu mengangkut tas dan alat pancing. Di sela-sela persiapan itu, Grace menarik Lee ke samping dan berbicara dengan suara pelan. Ia memberitahu bahwa hasil tes kehamilannya semalam menunjukkan positif. Lee langsung bahagia karena akhirnya ia akan menjadi seorang bibi. Namun kebahagiaan itu disertai dengan permintaan kecil dari Grace. Ia meminta Lee untuk tidak memberitahu Adam terlebih dahulu karena ia ingin menjadikannya kejutan spesial saat momen yang tepat tiba. Lee setuju sambil tersenyum penuh arti. Setelah semua perlengkapan siap, mereka berempat akhirnya naik ke perahu kecil milik Jim. Perahu bermesin tunggal itu tampak sederhana, terbuat dari kayu tua, namun masih kokoh. Perlahan, mereka meninggalkan dermaga kecil dan mulai menyusuri sungai asin yang airnya berwarna kecoklatan, dikelilingi pepohonan bakau yang tumbuh rapat di tepiannya. Suasana begitu tenang dan sesekali kicauan burung di kejauhan. Grace duduk di samping Adam sambil sesekali memotret pemandangan, sementara Lee tampak terpesona melihat akar-akar bakau yang menjalar ke air seperti jaring raksasa. Jim yang duduk di ujung perahu tampak berpengalaman. Ia memandu perjalanan sambil menjelaskan berbagai hal menarik tentang ekosistem hutan bakau di wilayah itu. Setelah beberapa saat berkeliling, Jim menghentikan perahu di sebuah titik yang lebih terbuka. Air di sana terlihat tenang dan cukup dalam, tempat yang cocok untuk memancing. Adam segera menyiapkan pancing, sementara Lee membantu Grace menyiapkan peralatan. Sambil memancing, Jim bercerita bahwa setiap tahun menjelang Natal, permukaan Sungai Berry selalu naik akibat banjir kiriman dari hulu. Hal itu disebabkan oleh curah hujan tinggi di musim penghujan, sehingga volume air meningkat dan membawa banyak ikan migrasi ke wilayah tersebut. Karena itulah, musim Natal justru menjadi waktu paling ramai bagi wisatawan untuk datang memancing atau sekedar menjelajahi alam liar. Namun mendengar penjelasan itu, Lee tampak agak khawatir. Ia menatap air sungai yang mulai terlihat beriak kecil dan bertanya, apakah kondisi seperti itu aman? Mengingat air yang meluap bisa saja membawa hewan berbahaya. Pandangan Lee kemudian tertuju pada pinggang Jim, di mana terdapat sebuah pistol kecil terselip di sarung kulit.
проходит сильное течение. Karena penasaran, Lee bertanya mengapa seorang pemandu wisata perlu membawa senjata di tempat wisata. Jim sempat terdiam sejenak. Lalu ia mengatakan bahwa pistol itu hanyalah bagian dari asuransi keamanan yang diwajibkan oleh pihak pengelola, bukan karena bahaya nyata di lapangan. Jim menambahkan bahwa dulu, sebelum adanya penangkaran resmi, kawasan sungai itu memang dihuni banyak buaya air asin. Namun, karena maraknya perburuan liar di masa lalu, sebagian besar buaya dipindahkan ke penangkaran seperti di Taman Ainsley agar lebih terjaga populasinya. Ia berdalih bahwa sekarang wilayah itu sudah cukup aman dan senjata itu hanya digunakan pada masa lampau untuk menakuti hewan liar yang muncul tiba-tiba. Mendengar penjelasan itu, Lee hanya mengangguk kecil meskipun di dalam hatinya masih ada rasa was-was. Beberapa saat kemudian, mereka dikejutkan dengan benturan keras yang nampaknya menabrak perahu mereka. Jim bergegas memeriksanya, yang ternyata itu hanyalah sebuah kaleng. Jim beralasan bahwa banyak benda-benda rumahan yang terbawa arus ke sungai, jadi mereka tak perlu khawatir karena mereka tak kunjung mendapat ikan. Jim menyarankan untuk masuk ke hutan lebih dalam lagi, yang dia yakini sebagai tempat untuk menemukan ikan-ikan yang lebih besar. Di sini, mereka pun OTW sembari melihat hutan bakau yang amat rindang. Rawa itu juga sangat luas, membuat Grace sedikit khawatir. Namun, Jim terus menghibur mereka dengan penjelasan yang membuat mereka nyaman. Setelah petualangan panjang, Jim menghentikan perahunya dan mengajak mereka memancing lagi. Jim meyakini bahwa mereka akan mendapatkan banyak ikan. Lalu Adam pun mulai meluncurkan pancingnya. Beberapa saat kemudian, Adam mendapatkan ikan dan dengan cepat menarik kailnya. Namun pada saat yang sama, Lee merekam sesuatu yang aneh. Saat Lee akan memberitahu Grace, perahu mereka mendadak ditabrak oleh sesuatu sampai membuatnya terbalik. Keempat orang itu terjebur ke sungai hingga membuat mereka panik. Grace bertanya apa penyebabnya. Lalu Adam menjelaskan bahwa itu mungkin ulah buaya, walaupun dia sendiri tidak yakin jika seekor buaya bisa sampai membalikan perahu. Grace mencari Lee dan Jim yang masih menghilang. Namun Adam langsung membawa Grace naik ke pohon, khawatir jika itu benar-benar buaya. Grace memantau dari atas pohon, sementara Adam kembali berenang untuk mencari Lee dan Jim. Namun saat Adam berenang menuju perahu, Grace melihat buaya raksasa dan langsung memperingatkan Adam. Adam pun bergegas balik arah dan berhasil kembali naik ke pohon. Pada saat yang sama, kaki Lee terjerat tali perahu sehingga dia terjebak di dalam air. Namun, ia berusaha melepasnya dan berhasil naik ke permukaan. Grace yang melihat Lee langsung menyuruhnya untuk naik karena ada buaya, sehingga Lee pun langsung merayap ke atas perahu. Buaya itu sempat menghampiri Lee, namun untungnya Lee berhasil naik ke perahu tepat waktu. Sesaat setelah suasana tenang, buaya itu mendadak menggoncang perahu lagi untuk menjatuhkan Lee. Melihat Lee dalam bahaya, Adam langsung memancing buaya itu ke arahnya. Dan setelah beberapa saat, buaya itu nampak pergi. Adam dan Grace kembali naik ke pohon, sementara Lee terdiam kaku di atas perahu. Di sini Grace mengatakan bahwa Jim telah tewas karena dia sempat melihat potongan mayatnya. Namun sekarang, mayat itu menghilang, yang kemungkinan besar telah dilahap oleh buaya tersebut. Setelah mendengar penjelasan itu, Adam berencana untuk berenang dan segera memulihkan perahu secepatnya. Buaya tersebut mungkin masih kenyang sehingga mereka memiliki waktu untuk menyelamatkan diri. Namun Grace menolak dan menyuruh mereka berdiam diri sampai tim pencari tiba. Namun Adam membantahnya, mengatakan bahwa tak ada satupun orang yang tahu mereka di sini karena sebenarnya mereka telah tertinggal rombongan wisatawan utama. Namun Jim memaksakan untuk berangkat sendiri menggunakan perahunya. Di tengah mereka berdebat, Grace melihat tali kapal yang mengambang. Grace menyarankan Adam untuk mengambil tali itu agar mereka bisa menarik kapal ke arahnya. Dari jauh, Adam menyuruh Lee untuk melempar tali itu ke arahnya. Lee langsung mengambil tali tersebut. Namun, lemparan pertama gagal karena jaraknya terlalu jauh. Akhirnya, lemparan kedua berhasil, walaupun Adam masih kesulitan meraihnya. Untungnya ada ranting di sana, sehingga akhirnya dia bisa mengambilnya. Di sini, Adam langsung menarik perahu itu
itu sekuat mungkin. Namun, perahu itu tidak bergerak sama sekali. Grace juga sempat membantu menariknya, namun hasilnya sama. Karena menemui jalan buntu, Adam pun mengikat tali itu ke pohon dan menyuruh Lee untuk berenang ke arah mereka. Lee ketakutan dan menolak untuk masuk ke air. Namun, Adam merayunya, mengatakan bahwa buaya itu sudah pergi. Jika Lee tidak beranjak dari sana, buaya itu bisa kembali dan membalik perahu yang dia tumpangi. Setelah mendengar itu, Lee pun nekat menyeberang secara perlahan. Namun, karena ketakutan, Lee langsung berenang secepatnya sehingga sempat mengundang buaya itu lagi. Namun untungnya, Lee berhasil naik pohon tepat waktu dan dia pun berhasil menyeberang dengan selamat. Di atas pohon, mereka bertiga harus mencari cara untuk bisa keluar. Ditambah lagi kaki Lee terluka akibat jeratan tali. Hal itu membuat mereka sulit untuk bergerak. Grace sekali lagi menyarankan untuk menunggu tim pencari datang. Lalu Adam mengatakan bahwa mereka berada di jarak 100 mil dari muara utama. Ditambah lagi, hutan bakau yang lebat bisa membuat mereka terisolasi. Di sini ada menyarankan untuk segera membalik perahu, karena hanya itulah kesempatan mereka. Mendengar itu, Grace marah dan menganggap cara itu sebagai tindakan bunuh diri. Mereka bahkan tak tahu apapun bagaimana cara menggunakan perahu tersebut. Karena makin panik, Lee langsung berteriak sekeras mungkin untuk meminta bantuan. Namun, usahanya sia-sia. Людей, которые даже не знают, что мы пропали. Помогите! Помогите!
Mereka tak jauh